Perintah yang pertama yang dikatakan oleh Yesus adalah kasihilah musuhmu. Maka dari kata itu, kasihilah musuhmu, harus ada satu situasi, satu keadaan di mana Yesus tahu bahwa kita semua ini pasti punya musuh. Kita semua pasti punya musuh. Ada orang bijak juga mengatakan demikian. Kita semua manusia yang hidup di dunia ini pasti punya musuh. Musuh itu nggak usah yang jauh-jauh. Musuh itu mereka yang menyakiti, mereka yang mungkin pernah melukai, mungkin pernah mengkhianati. Musuh itu mungkin mereka yang pernah menolak kita. Macam-macam. Pasti kita punya rasa kesel, paling tidak mangkel, hatinya panas kalau udah lihat nih orang nih. Aduh, nih orang ini ketemu ini lagi lah ya. Aduh, ini ketemu Romo Bekti lagi ya. Pasti ada yang demikian. Ya. Maka Yesus berkata di awal, kasihilah musuhmu. Bahwa Yesus tahu kita punya musuh. Dan diikuti atau sebelumnya ditambahkan dengan kasihilah musuhmu. Itu kualitas hidup yang tidak mudah. Ketemu aja sudah rasanya panas, Romo. Bahkan gak usah ketemu, dengar namanya atau ngelihat dari jauh. Aduh, orang itulah, udah ambil jalan lain aja. Tapi ini suruh mengasihi. Gak mudah. Berat, sulit. Kualitas anak-anak Allah ini. Kalau bisa mengasihi musuh. Maka ilustrasi sederhana yang saya gambarkan. Saya bawa kantong ajaib. Ibarat kata kita punya musuh. Kita penuh dendam, penuh kebencian. Lalu kekesalan yang pokoknya sudah memuncak nih. Ibarat kata kita punya musuh. Saya lambangkan dengan ini. Botol yang berisi air keruh gini. Ya, ibarat kita punya musuh nih, musuh saya nih. Ya, ibarat kata botol yang berisi air keruh. Musuh itu saya ingat terus, saya pegang terus ya. Saya nggak mikir dia, tapi dia tiba-tiba lewat, Romo, di pikiran saya. Kebayang aja orang itu. Rasanya pengen saya, terus dipegang gitu ya musuhnya. Dalam hati, dalam pikiran itu terus digenggam terus rasa dendam, rasa marah, murka, ya benci, terus dipegang. Aduh, Romo, saya nggak bisa mengampuni nih, Romo. Apalagi untuk mengasihi musuh nih saya nggak bisa, Romo. Perlu dicatat baik-baik. Ya. Kata mengampuni, mengasihi musuh itu bukan harus menjadikan musuh itu sahabat kita. Kalau jadi sahabat, ya musuh jadi sahabat, luar biasa. Tapi paling tidak, tidak usah jadi sahabat. Paling tidak kita bisa mengampuni. Dalam artian apa? Kalau kita pegang terus ya, pegang terus nih tangan saya pegang botol yang keruh ini ya. Padahal saya haus nih, saya mau minum nih. Tapi tidak bisa karena airnya keruh. Padahal saya mau hidup tenang, hidup damai nih. Tapi tidak bisa karena saya masih punya musuh. Belum bisa mengampuni, masih penuh dendam, penuh kesal. Pegang terus. Maka saudari-saudaraku, kualitas mengampuni artinya apa? Oke, tangan saya pegang botol ini. Murid-murid Tuhan yang mengampuni itu tentu bukan melupakan kesalahan, tetapi tidak lagi mengingat-ingat. Kalau tangannya pegang terus, kira-kira tangannya bisa berbuat sesuatu? Enggak bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Mengampuni. Saya taruh. Tangan saya bebas. Masih ada di situ, masih musuhnya. Tapi saya udah nggak usah ingat-ingat itu lagi. Saya nggak pegang itu lagi. Taruh, lupakan. Bukan lupakan. Tidak usah mengingat-ingat. Orangnya masih ada di situ. Botol itu masih ada di situ dengan air yang keruh. Tapi tangan saya bebas untuk mengambil apa? Ini kualitas Tuhan. Kualitas murid-murid Tuhan. Tangan saya kalau tadi megang itu terus, saya nggak bisa mengambil sesuatu yang luar biasa. Kalau saya pegang itu terus, saya nggak bisa ambil botol yang berisi air jernih ini. Saudari-saudaraku, saya sengaja pilih botol yang lebih besar.
Karena memang begitu, kadang-kala berkat Tuhan kita pegang ini terus. Kita lupa bahwa di sini ada berkat Tuhan yang lebih besar, lebih jernih. Dan kalau saya haus, saya bisa minum. Ini menyalahi liturgi nih. Kalau saya haus, saya bisa minum, seger. Itu pengampunan. Saya tidak pegang itu lagi. Saya merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa besar. Maka saudari-saudaraku, mengasihi musuh itu tidak harus menjadikan musuh kita itu sebagai sahabat. Tapi paling tidak berani mengampuni. Tidak lagi mengingat-ingat. Karena efeknya apa? Buat kita sendiri. Hati kita jadi damai. Hati kita jadi tenang. Udah Romo, orangnya tetap ada, tapi hati saya udah gak ingat-ingat lagi. Saya sudah mengampuni. Maka hati saya tenang, damai, saya gak dikejar-kejar lagi. Saya bisa merasakan berkat Tuhan. Yang lebih segar, yang lebih besar. Dan lebih menghidupkan saya. Ilustrasi sederhana ini kiranya semakin memperkuat kita. Oke, saya punya musuh. Cara mengasihi musuh adalah mengampuni. Tidak mengingat-ingat lagi. Dan tangan saya bebas, hidup saya bebas. Pikiran jiwa saya bebas untuk merasakan berkat Tuhan yang lebih besar. Yang menyegarkan, yang menghidupkan. Kualitas murid-murid Tuhan. Dalam bacaan kedua tadi dikatakan, kita kalau sudah bisa demikian, memilih merasakan berkat Tuhan, kita menjadi makhluk rohani. Mengalahkan segala kedirian, keegoan kita. Tetapi pesan saya, kadangkala kita juga harus berani ya mencicipi yang namanya musuh. Enak ini ternyata ya. Ini jamu saudara-saudara. Kadang pahit tapi menyehatkan. Kadang-kala kita harus berani menghadapi ya, bukan diajak berantem, bukan diajak duel, bukan seperti Saul dan Daud dalam bacaan pertama sudah dimusuhi mau dibunuh, enggak. Daud mengampuni Saul. Tapi kadang-kala kita dalam hidup harus menghadapi tantangan demikian supaya apa? Sekali lagi kita merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Mengasihi musuh, mencintai dan mengampuni mereka yang menyakiti kita, membuat diri kita damai, tidak dikejar-kejar, dan itu menjadikan kita makhluk-makhluk rohani. Kualitas murid-murid Tuhan yang semakin bermutu. Kita hening sejenak.